Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya ibadah Jumat Agung ini membawa kita lebih memahami akan makna pengorbanan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang Paskah, maka Paskah itu berada dalam satu rangkaian peristiwa. Paskah itu berada dalam satu rangkaian kondisi, situasi, peristiwa ajaib yang itu tidak mungkin dialami, tidak mungkin dijalani oleh manusia yang tidak mendapatkan anugerah dari Tuhan. Sebab dari histori Paskah itu merupakan skenario kerajaan surga. Paskah itu merupakan ketetapan Tuhan dengan tujuan untuk menyelamatkan umat yang dikasihi, untuk menyelamatkan umat yang dikhususkan. Menyelamatkan dari apa? Menyelamatkan umat dari perbudakan, dari penindasan, terutama perbudakan dosa, perbudakan atas pemberhalaan. Perbudakan demi perbudakan ini tentunya tidak diperkenan oleh Tuhan. Ketika umat ciptaannya berada dalam perbudakan, pemberhalaan, ketika umat yang dicipta segambar dengan Dia, maka Dia tidak merelakan itu semua terjadi. Tuhan rindu umat ciptaan yang segambar dengan Dia itu berada dalam kemuliaan, berada di dalam hadiratnya, berada di dalam satu kesempurnaan sebagaimana Dia mau. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel berada dalam situasi, kondisi yang tidak berdaya, mau beribadah tidak bisa, yang ada hari-hari hidupnya, waktunya, jamnya, tenaganya terfokus untuk bekerja. Tidak lagi bisa punya waktu bagaimana berdiam diri, merenungkan kasih Tuhan, menyembah Tuhan, bermazmur, meninggikan nama Tuhan. Tidak ada waktu-waktu yang sakral untuk hatinya, untuk pikirannya, untuk jiwanya disatukan dengan kerajaan surga, terkoneksi dengan kerajaan surga. Waktu-waktu yang ada sepenuhnya berada dalam otoritas Firaun. Manusia, bangsa Israel waktu itu tidak lagi punya kesempatan mendekat kepada Tuhan. Di Mesir mereka harus mengikuti aturan apa kata Firaun. Waktu demi waktu dihabiskan untuk bekerja dan terus bekerja tanpa henti. Kerajaan surga membuat satu skenario pembebasan.
untuk umat yang dikasihi, supaya umat yang dikasihi bisa beribadah, bisa menghargai Sabat, bisa menghargai tatanan kerajaan surga, ketetapan yang Tuhan tetapkan, aturan yang Tuhan buat, perintah yang Tuhan buat, supaya semua diikuti oleh umat yang dipilihnya. Rangkaian panjang untuk penyelamatan ini harus diwujudkan, dan akhirnya penyembelihan domba Paskah, tanda darah yang dioleskan di masing-masing pintu umat pilihan Tuhan. Mereka terselamatkan dari maut, dari kuasa maut, dari kebinasaan, dari tulah itu. Sementara anak-anak Mesir yang tidak di tengah-tengah keluarganya tanpa tanda darah, maka mereka binasa semuanya. Poinnya Paskah adalah pengorbanan dan tanda darah. Skenario kerajaan Allah akhirnya terwujud. Bagaimana caranya melaksanakan Paskah, menjalani ritual Paskah waktu itu, semua sudah diatur, semua ditetapkan. Pinggangnya berikat. Ini cara makan Paskah, cara bersekutu dengan Paskah. Kalau kita baca Keluaran pasal yang ke-12 kan begitu. Terus kita baca, nanti kita langsung ke Injil Matius. Kasut pada kakimu harus selalu dipasang, tongkat di tanganmu, dan harus cepat, buru-buru dalam memakannya. Di sana ada tanda sayur pahit, di sana ada kesetiaan, di sana ada dengar-dengaran suara kepemimpinan, yaitu suara roh itu, supaya umat Tuhan selamat. Itu Paskah yang diadakan Tuhan untuk penyelamatan bangsa yang dipilihnya. Dan Paskah berikutnya untuk penyelamatan bangsa Israel pilihan Tuhan, korban domba yang terbaik, binatang korban yang terbaik. Itu aturan Taurat. Nah, pengorbanan Tuhan itu harus diwujudkan, harus disempurnakan, menggenapi firman Tuhan bahwa Dia hadir bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Dia hadir untuk menggenapi, untuk menyempurnakan hukum Taurat itu. Kalau di dalam hukum Taurat yang dikorbankan adalah korban binatang, domba jantan yang terbaik, kalau dalam perjanjian baru bukan lagi binatang yang dikorbankan, tetapi Dia sendiri yang sudah hadir sebagai anak domba Allah yang harus mengorbankan dirinya sebagai korban Paskah, sebagai penyempurnaan dari Paskah, demi membebaskan umat manusia dari tindasan dosa, dari belenggu dosa, dari ancaman maut, dari pemberhalaan demi pemberhalaan, supaya umat Tuhan bisa beribadah, bisa melayani, bisa tegak sebagai imamat yang rajani sesuai dengan aturan kerajaan surga. Jadi di mana di situ ada Paskah, maka ada aturan yang harus diikuti oleh setiap pribadi yang melaksanakan Paskah, yang merindukan keselamatan dari Tuhan. Jadi pengorbanan Kristus sudah dikerjakan. Bagaimana Paskah pada akhir zaman? Bagaimana gereja Tuhan melaksanakan Paskah pada akhir zaman?
gereja Tuhan pada akhir zaman harus bersekutu dengan salib, bersekutu dengan pengajaran salib, menggenapi firman Tuhan bahwa barang siapa mau menjadi muridku, barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Wujud nyata dari bersekutu dengan pengajaran salib ini adalah tampilnya pelayanan imam besar di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah aktivitas hidup kita. Tuhan Yesus sebagai imam besar selalu tampil untuk mentahirkan, menyucikan hidup kita, supaya pikiran kita, supaya hati kita, jiwa kita clear, dimurnikan setiap saat. Sebab hanya dengan jalan itu gereja Tuhan pada akhir zaman selamat dari 21 malapetaka. Wahyu pasal 12 digambarkan perempuan dengan selubung matahari, bulan, dan bintang, menggambarkan tahbisan gereja Tuhan dalam puncak kasihnya, dalam puncak pengharapannya, dalam puncak imannya. Jika apapun ancaman yang terjadi di sekitarnya, apapun yang terjadi di bumi, di dunia ini, ketika gereja Tuhan berada dalam kesempurnaan sang terang, karena gereja Tuhan mengikuti keteladanan Kristus, maka ketika Kristus mengatakan akulah terang dunia, maka pada akhir zaman gereja Tuhan yang taat, yang mengikuti pengajaran salib, akhirnya tampil sebagai terang dunia dengan kostum matahari, bulan, dan bintang. Itu yang menyelamatkan gereja Tuhan. Sampai akhirnya matahari, bulan, dan bintang itu terbentuk atas gerejanya, atas pribadi lepas pribadi imamat yang rajani, itu terbentuk melewati proses percikan darah. 7 kali percikan darah yang menggambarkan bahwa kehidupan imamat rajani pada akhir zaman selalu mengalami penyucian, selalu mengalami pendamaian, selalu mengalami pembaharuan, sehingga selamat. Orang mungkin sekarang berpikir dengan keras, bagaimana caranya ketika 21 malapetaka, ketika goncangan demi goncangan itu terjadi, bahkan masuk Wahyu pasal 13, microchip itu semua harus dipasang atas semua manusia, bahkan binatang, bahkan alat-alat, termasuk sarana transportasi. Saudara tahu ada namanya GPS, itu yang dipasang di kendaraan-kendaraan, kan sudah dipasang sudah lama. Kalau yang dipasang di dalam organ, di tangan atau di dahi manusia, microchip, mungkin sebesar beras itu, kurang lebih segitu, dipasang. Nanti sudah di mana-mana tidak perlu bawa KTP, tidak perlu bawa ATM, tidak perlu bawa, bahkan tidak perlu bawa handphone. Handphone itu nanti sebentar lagi sudah tidak berfungsi, nanti sudah diganti. Ketika saudara berkehendak, tanganmu itu menjadi layar, telapak tanganmu menjadi layar untuk melihat sesuatu yang perlu saudara lihat. Di mana saudara menghendaki, seluruh transaksi jual beli semua tidak pakai mana yang namanya m-banking, kartu ATM, semua nanti tidak pakai lagi.
ketika itu nanti orang mungkin, mana mungkin. Saudara, manusia itu pengen nyaman. Manusia itu pengen praktis. Caranya memahamkan manusia itu bertahap, sedikit demi sedikit, suruh ngicipi dulu. Saudara yang sudah biasa transaksi, dulu harus harus datang ke mesin ATM. Itu sudah bagus, nggak lama, nggak antri panjang. Ditingkatkan lagi, sekarang pakai HP saudara, pakai m-banking, internet banking, sudah bisa. Transaksi juga begitu, masih pakai kartu. Satu saat, saudara tinggal tunjukkan aja telapak saudara, tinggal tampil aja dahimu di depan kamera itu, sudah terdebit itu tabungan saudara. Yang tidak pakai microchip tidak boleh berjual beli, beli juga tidak bisa, jual juga tidak bisa. Saya tidak akan bahas itu secara spesifik, tetapi orang mulai bingung bagaimana nanti zaman itu. Ketika itu nanti terjadi bagaimana? Tuhan sudah ngasih solusi. Andai kata karena harus taat pada hukum pemerintahan, karena tidak ada pemerintahan di muka bumi ini yang tidak tunduk pada binatang antikris. Semua tunduk pada aturan binatang antikris, termasuk identitas pribadi KTP. Harus pakai microchip. Ini ketetapan pemerintah. Andai kata suatu saat saudara pakai, karena warga negara Indonesia harus dipakai itu, pakai saja nggak apa-apa. Karena apa? Ketika pakaian matahari, bulan dan bintang itu ada di dalam diri kita, saudara terdetok. Sekalipun mau pakai berapa macam, tidak akan terdeteksi. Apakah saudara tidak yakin bahwa kuasa kasih Tuhan itu sanggup melindungi saudara? Malaikat yang waktu itu mendatangi Lot saja, ketika banyak orang yang rame-rame mau ngambil malaikat yang ada di rumahnya Lot waktu itu, tidak ngerti kok, tidak melihat pintunya Lot itu sebelah mana. Jadi jangan sampai sekarang kita berpikir secara logika. Kalau kita berpikir secara logika, tidak masuk akal. Cara Tuhan menolong gerejanya, cara Tuhan membangun gerejanya, cara Tuhan menyelamatkan gerejanya pada akhir zaman. Gerejanya seperti apa? Gereja yang bersekutu dengan Paskah. Kesengsaraan Yesus, penderitaan Yesus, kematian Yesus. Di balik kematian itu ada kebangkitan yang hanya dikerjakan oleh kerajaan surga. Kematian yang hanya bisa dikerjakan oleh kerajaan surga. Penderitaan yang hanya bisa dikerjakan oleh kerajaan surga. Nyatanya ketika Yesus menyampaikan permohonan doa, sekiranya mungkin, sekiranya mau ya Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Dia susah, dia takut, tapi malaikat dikirim untuk menguatkan, untuk menopang. Ini kan kerajaan surga yang punya acara. Kenapa manusia seringkali jadi bingung? Ketika ini acaranya kerajaan surga, ini acaranya itu sudah disusun, randonya itu sudah disusun. Itu wilayahnya kerajaan surga. Kenapa kita seringkali jadi bingung? Bagaimana nanti menyelamatkan ketika zaman itu? Ketika kita harus pakai itu, bagaimana nanti kalau tidak pakai kita dinilai sebagai warga negara yang tidak taat? Ya jelas dong. Nah, kalau pakai berarti kita menurut antikris dong. Nggak usah bingung.
Dipakai itu hanya bendanya, tapi tidak berfungsi. Buatan manusia saja bisa kan mengacaukan sinyal. Sehingga ketika saudara masuk satu ruangan tertentu atau acara tertentu, kadang HP saudara tidak bisa berfungsi. Bisa ada alat yang khusus untuk menghentikan atau melokalisir tempat itu sehingga sinyal frekuensi itu tidak bisa masuk ke alat HP saudara. Itu buatan manusia aja bisa bikin kok. Ada radar deteksi pesawat, itu terdeteksi jarak sekian, ya kan? Rudal jarak sekian, kecepatan sekian detik akan sampai. Ada radar untuk mengetahui itu. Tetapi juga ada radar untuk menangkal. Itu buatan manusia. Manusia aja rekor-rekor untuk menangkal ancaman, menangkal rudal. Namun Tuhan loh tidak dipercaya bahwa mampu melindungi saudara sehingga saudara tidak terlihat. Yakin bahwa Tuhan mampu melindungi kita di zaman itu nanti. Amin. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Jadi mungkin saatnya, andai kata sebelum itu dipaksa, sebelum zaman antikris dipaksa roh pakai, terus gimana itu? Udahlah, pakai saja. Layak transaksi, setelah transaksi hilang gak ketok. Amin. Tuhan itu punya cara melindungi saudara. Jadi tidak usah takut dengan akal itu. Gimana ya nanti? Makanya ini pentingnya kita dekat. Pentingnya bersekutu dengan korban Paskah, pentingnya bersekutu dengan pengajaran salib, itu di situ. Kita punya mental yang kuat. Saudara punya mental yang kuat. Kalau saudara punya anak-anak mentalnya kuat, mau di mana saja, kerja di mana saja, tinggal di mana saja, anakku punya mental. Sekolah di mana saja, anak kita punya mental. Di sana ada tantangan, di sana ada hambatan, di sana ada kesulitan. Anak kita punya mental. Dia sanggup, dia cakap menghadapi persoalan itu dengan kuat. Intinya di mana? Bersekutulah dengan pengajaran salib. Di sana ada kuasa yang luar biasa. Amin. Adik dibaca dulu. 1 Korintus 1 ayat 18. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ayat 18. Sebab pemberitahuan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, amin. Sampai situ. Pemberitaan tentang salib atau pengajaran salib itulah kebodohan. Artinya yang menolak pengajaran salib, yang menolak penyucian dan pendamaian, yang menolak 7 kali percikan darah, yang menolak pelayanan imam besar, itu kebodohan. Yang menolak teguran, menolak didikan, menolak pengajaran, itu adalah kebodohan. Bagi mereka itu adalah kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ada kekuatan di balik proses salib itu. Kekuatan apa? Nah, nanti kita baca
Injil Matius pasal 27. Ada kekuatan untuk kita bangkit. Sebab kematian itu hanya 3 hari. Maut tidak kuat menahan jasadnya Yesus yang menjadi alat peraga kerajaan surga. Alat peraga kerajaan surga, bukan alat peraganya setan. Kalau manusia menjadi alat peraganya setan, pasti tumbang. Mau hidup di mana saja, tidak bisa. Dirinya saja diperbudak setan kok. Mau membebaskan orang dari setan. Coba sekarang Matius pasal 27. Ini kita masuk dalam Paskah, di mana dia sedang memperagakan skenario kerajaan surga. Tuhan Bapa yang penuh kasih tidak mengizinkan ciptaannya dirasuki atau dimasuki setan. Sebab imamat yang rajani terbentuk oleh karena darah Kristus. Imamat yang rajani adalah bait sucinya Tuhan, bukan baitnya setan. Begitu kan? Nah, mari kita baca alur bagaimana ketika dia memperagakan, sedang menjadi alatnya kerajaan surga untuk memberi contoh. Seperti ini loh, ketika suatu saat kita harus berjuang. Mari, ayat 45 Matius pasal 27, mulai ayat 45. Yesus mati. Ayat 45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, kata lain mengatakan, ya Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat. Terus, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? ya, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, aku menyerahkan nyawanya. Terus, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. ya, ketika Yesus mengatakan, Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ketika seruan yang tanpa banyak kata, tanpa banyak kalimat yang panjang lebar, detik-detik terakhir dia memperagakan bagaimana anak manusia, bagaimana anak Allah berjuang memberi contoh, memberi keteladanan atas manusia untuk mencapai kemenangan, untuk bisa taat, bukan untuk dirinya, tetapi sepenuhnya dia kerjakan untuk membebaskan banyak orang. Apa yang dia kerjakan untuk kepentingan orang lain, apa yang dia kerjakan untuk kemuliaan orang lain, apa yang dia kerjakan untuk pemulihan orang lain, apa yang dia kerjakan untuk kesembuhan umat manusia,
Apa yang dia kerjakan untuk menjadikan manusia berhasil? Apa yang dia kerjakan untuk menjadikan manusia itu kembali sempurna dalam kemuliaan sebagaimana awal dia menciptakan Adam? Manusiawinya merasakan satu depresi yang sangat berat sejak di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, dari jiwanya, dari hatinya, dari pikirannya, itu belum dagingnya. Yang setelah itu ditangkap, dipukul, diarak, ditendang, didorong, delosor, bangkit lagi, ditendang, dipukul, digebuk, dipukul, sana sini, sampai akhirnya digantung di kayu salib. Manusianya mengatakan, Bapakku, Bapakku. Bapakku meninggalkan. Merasa hampa, merasa tidak ada pertolongan di sini. Ketika di Taman Getsemani, malaikat turun menguatkan proses. Tapi ketika di atas kayu salib, kenapa malaikat tidak turun untuk menggagalkan kematian itu? Skenario kerajaan surga, randonnya kerajaan surga, maka kematian itu harus terjadi satu kali. Setelah itu, maka kebangkitan juga harus terjadi. Itu diketahui semua sebelum Tuhan Yesus menjalani. Saudara, ketika kita ini dekat dengan Tuhan, banyak nyembah, banyak merenungkan kasih Tuhan, banyak memeditasikan firman kebenaran itu, seraya sudah itu tahu apa yang harus saudara kerjakan. Ketika saudara paham apa yang harus saudara kerjakan, saudara jalani, sudah terlalu yakin bahwa Tuhan campur tangan. Sesaat dagingnya bertanya, Bapak, kenapa kau tinggalkan aku sendiri? Ada saatnya mungkin saudara merasa hampa, jenuh, bosan, tidak bisa merasakan damainya hidup itu seperti apa. Bingung juga, ini kenapa kok rasanya seperti ini? Tahu-tahu dikatakan resah ya tidak, dikatakan bingung ya enggak, cemas ya enggak, tapi tidak tahu harus lakukan apa. Ada manusia kadang menyalahkan diri sendiri, ya aku dosa, bahkan ada yang mengatakan aku tidak bisa berubah. Manusia kok bisa berkata aku tidak bisa berubah? Bukan tidak bisa berubah, tidak mau berubah. Ketika Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Orang yang mendengar berkata satu sama lain, kita lihat saja, coba nanti Elia datang atau enggak. Sebab dipikirnya yang dipanggil itu Elia. Elia nolongnya coba. Ketika saudara itu dalam proses, ketika kita sedang dalam proses yang seakan-akan betul-betul tidak ada jalan keluar, jalan buntu mentok kiri kanan depan belakang, ingat, kuasai diri,
ikuti aturan, ikuti randonnya Tuhan. Di sisi lain banyak orang yang menyaksikan saudara Deloai. Ketika sudah diberkati, banyak orang berdecak kagum. Oh, luar biasanya. Ketika proses itu belum selesai, mereka juga tidak mau melakukan apa-apa untuk saudara. Jangan emosi ketika melihat orang seperti itu. Bahkan bisa jadi itu saudaramu sendiri, saudara yang satu kandung, satu kandungan ibu, bisa juga hanya bisa melihat saudara, hanya bisa mengatakan, coba Deloai kuat sopo. Saudara mengandalkan apa? Kalau orang lain sudah berkata, Deloai kaya apa jajal kaya apa. Apa saudara masih mau bergulat dengan dunia? Saudara andalkan kecakapanmu, andalkan kecerdasanmu, andalkan wah pinter, andalkan wah aku udah pengalaman. Sekalipun kita itu punya banyak pengalaman, banyak kenalan, tetapi kalau itu di luar randonnya kerajaan surga, tidak ada artinya. Kekuatan materi seberapapun yang saudara punya, tidak ada artinya kalau itu saudara itu sudah di dalam randonnya Tuhan, sudah dikerjakan sesuai randonnya Tuhan. Ketika kita memahami bolak-balik harus acting ulang, bolak-balik di-cut oleh Tuhan. Tidak seperti itu ngomongnya, tidak seperti itu mikirmu, tidak seperti itu mestinya perasaanmu. Ngomongmu mestinya jomono ketika ngadepi masalah-masalah seperti itu. Manusia seringkali tertutup pikirannya, tertutup akalnya, tertutup hatinya terhadap santaran pengajaran salib itu. Ketika harus mengikuti alurnya randon, tidak tahan, kudu cepat ngomongnya salah bisa, akhirnya tidak selesai. Taman Getsemani yang harusnya hanya beberapa jam, beberapa hari, tidak selesai di Taman Getsemani. Gak metu-metu sekolah. Sudah saatnya menghadapi kematian. Mister pasrah, menyerah sepenuh mulai di Taman Getsemani, penyerahan sepenuh, biarlah kehendakmu yang jadi. Di Taman Getsemani sudah mengatakan begitu. Ini sudah di kayu salib. Berkata lagi, Bapakku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu manusiawinya. Sekalipun ngomong begitu, kematian tidak mungkin gagal. Kenapa seakan Bapak tidak campur tangan? Justru ketika itu secara intensif kerajaan surga mengamati suara darah daging itu, supaya menjadi ingat-ingatan manusia pada akhir zaman. Apapun tantangan, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, ketika kita mengikuti randonnya kerajaan surga, semua akan selesai dengan baik. Ayat 51 tadi. Dan jadi setelah Yesus berseru dengan suara nyaring, dan sesaat itu dia menyerahkan nyawanya, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terus dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya, terus Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. amin sampai situ.
Sesaat dia berseru dengan nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, kenapa Engkau meninggalkan aku? Sesaat dia menyerahkan nyawanya. Ini waktu, detik, menit, jam terus terekam dengan baik. Ketika sesaat dia menyerahkan nyawanya, maka tabir bait suci terbelah dari atas. Terjadi kegoncangan yang dahsyat, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan kuasa Allah yang maha tinggi terjadi di sana. Jadi berbicara tentang penyerahan sepenuh sampai pada titik kematian, betul-betul tidak bersuara lagi, tidak bisa berkata Eli, Eli lama sabachthani, tidak bisa ngomong lagi, mati. Baru terjadi mujizat. Skenario selanjutnya, tirai bait suci terbelah dari atas ke bawah. Kita mengenal, kita pahami, kita terima pengajaran tentang proses perobekan tirai untuk mencapai kesempurnaan kemuliaan Allah, sampai sinar Shekinah glory itu terjadi, tampak menyinari bait sucinya. Maka tirai itu terrobek. Siapa yang bisa merobek tirai? Kekuatan dari mana yang bisa merobek tirai itu? Ternyata Tuhan yang bisa mengerjakan. Manusia tidak punya kemampuan merobek tirai itu dari atas ke bawah. Artinya, kalau kita ini sebagai pribadi pilihan Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, imamannya Raja ini mengikuti alur perjalanan randonnya Tuhan, maka Tuhan memberi kekuatan untuk kita ini merobek tirai, untuk kita ini menyangkali diri, untuk kita ini memikul salib kita. Kekuatan perobekan tirai itu dari atas, artinya dari kerajaan surga. Cuman yang dikasih kekuatan, yang dikasih penyertaan seperti ini adalah orang-orang yang mengikuti randonnya kerajaan surga. Ojo nggawe randon dhewe. Jangan bikin aturan sendiri. Seberat apapun kalau kita ngikuti aturan kerajaan surga, menit, detik, menit, jam itu berada dalam aturannya Tuhan, berada dalam pantauannya Tuhan. Tirai bait suci itu terbelah dari atas ke bawah, disertai gempa bumi yang dahsyat. Saudara mau berpuasa dengan model apapun, kalau tidak berserah diri, kalau tidak mematikan perasaan, mematikan hawa nafsu, mematikan panca indera ini, panca indera daging, tidak dimatikan, kita masih pengen biarlah kehendakku Tuhan yang jadi. Aku pengen Tuhan, kerinduanku seperti ini. Ini kan baik kan Tuhan, baik kan menurut ukuran kita. Seringkali kebaikan kalau kita ukur sendiri, yo apik, yo baik menurut kita sendiri. Tetapi Tuhan mau, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Kalau kita berdoa, kita bermohon kepada Tuhan, apalagi sampai orang mengatakan sampai puasa batin, sampai puasa batin, puasa jiwa,
puasa raga itu gampang, tapi kalau sudah sampai puasa jiwa, puasa hati, puasa akal budi, itu tataran tasawuf, tataran hikmat makrifat. Kalau kita sudah sampai di situ, itu mati. Kita tidak bisa nuntut lagi sudah. Kita tidak bisa lagi protes. Kita tidak bisa lagi mengedepankan ego. Seakan-akan itu dari Tuhan. Padahal itu kehendakmu, padahal itu keinginanmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dahsyatnya goncangan atas bait Allah terjadi ketika kita dibersihkan. Ada tanda darah. Kalau di rumah kita masing-masing ada tanda darah. Pintu hati saudara ada tanda darah. Di setiap pintu rumahnya keluarga-keluarga Israel masing-masing ada tanda darah. Maka 10 tulah itu lewat. Jangan sampai kita ini ngerti pengajaran, diajar puluhan tahun tentang pelayanan imam besar, tentang tanda darah. Pinternya kalau menghakimi orang, pinternya kalau ngutuk orang, pinternya kalau mencaci maki orang, pinternya kalau mendiskreditkan orang, pinternya kalau memecah belah. Tidak ada kerendahan hati, tidak ada kelembutan hati. Andai kata jadi pemimpin harus diikuti. Ya, iya memang pemimpin itu harus diikuti. Tetapi kalau pemimpin itu tidak mengikuti aturan kerajaan surga, kalau pemimpin keluarga sudah tidak mengikuti aturan kerajaan surga, kalau pemimpin umat sudah tidak mengikuti aturan kerajaan surga, yang dibuatlah aturan-aturan manusia yang seakan manis, yang seakan dahsyat, yang seakan ini keluar dari ruang yang maha sempurna. Padahal sebenarnya hidupmu sendiri, pelayananmu sendiri tidak pernah peduli dengan kesatuan, tidak pernah peduli dengan kerukunan. Apa maunya harus dituruti, apa maunya harus diikuti. Ya kalau itu kebenaran firman, saya pun tak ikuti. Siapapun, saya berguru, saya punya banyak guru. Tapi kalau sudah tidak mengikuti aturan, randonnya kerajaan surga. Jangan coba-coba. Ini akhir zaman, waktunya sudah semakin dekat. Sebab itu yang harus kita pahami dari hal Jumat Agung adalah rentetan peristiwa bagaimana kita berserah diri. Ketika saudara menghadapi situasi yang tidak nyaman, tidak menguntungkan, coba belajarlah diam, bawa itu masalah itu kepada Tuhan. Mohon kekuatan, mohon hikmat. Itu pentingnya sembahyang. Yuk ada sulit. Saya yakin. Makanya berulang kali saya katakan, mau di mana saja, sudah itu menghadapi tantangan. Sudah jangan anggap rekan sekerja kantor itu sahabatku dewe. Oh, ini akhir zaman, saudara. Ada saatnya
Saudara tinggal sendiri sekalipun di tengah jutaan manusia, di tengah ribuan orang, di tengah ratusan orang, di tengah puluhan orang, seakan sudah tidak punya teman lagi. Di mana saudara ada, anak-anakmu ada, dia harus mempertanggungjawabkan. Di situ nanti akan kelihatan sejauh mana kualitas mentalnya, sejauh mana kualitas spiritualnya, petarung atau pecundang. Pengajaran salib dimaksudkan supaya melahirkan anak-anak kegerakan, generasi pemenang abadi, generasi petarung. Makanya mulai dari hal yang ketoknya sepele, jangan anggap sepele. Itu bagian dari penyangkalan diri. Ketika anakmu harus saudara bangunkan, dia harus bantu nyapu-nyapu, bantu cuci-cuci piring, bantu cuci pakaian, paling tidak pakaiannya sendiri, ngepel, dan kerja-kerja yang lain yang ada di sekitar saudara. Itu di antaranya bagian dari membangun mental anak-anak kita. Anak-anak yang biasa disiplin sejak kecil, dalam perjalanan hidupnya tidak akan kekurangan. Pasti dipelihara Tuhan. Di mana saja pasti hidup. Orang Jawa mengatakan, pokok aja gegem tangan. Pokok tanganmu megar. Megar itu artinya ya kerjakan. Jangan berpangku tangan, jangan diam, jangan begini terus. Diam, mengande-ande, diskusi, meeting, bolak-balik di meeting, radong-dong, bolak-balik meeting tapi tidak dieksekusi, tidak mau kerjakan. Kan ada manusia model seperti itu, dikasih tahu bolak-balik tapi tidak mau melakukan, minta tolong bolak-balik, tidak mau mengerjakan. Saudara, kita harus siap. Tabir bait suci terbelah dari atas, disertai gempa bumi yang saat itu kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Orang yang mati sejak zaman Adam bangkit. Dan seiring kebangkitan Yesus, mereka langsung dibawa ke tempat yang kudus, di tempat yang sudah dikhususkan oleh Tuhan. Orang yang mati setelah Tuhan Yesus baru nanti itu jatahnya akhir zaman, setelah peniupan sangkakala. Kok bisa begitu? Nggak begitu. Sudah terkasih dalam Tuhan, pengajaran yang sangat dahsyat dari kerajaan surga ini membawa kita, memberikan pengertian atas kita, supaya apa? Supaya kita bangkit. Di balik kematian itu nanti ada hikmah yang luar biasa, yaitu kebangkitan. Ketika kebangkitan itu terjadi, maka kegerakan demi kegerakan terus bertumbuh, berkembang, sehingga banyak jiwa-jiwa dinyatakan. Oleh sebab itu, dalam proses Taman Getsemani, dalam proses salib, di situ ada pengajaran inti yang harus kita serap, yang harus kita miliki.
yaitu kasih kita harus teruji sebagaimana Yesus teruji. Tanggung jawabnya harus teruji. Tanggung jawab untuk menyelamatkan jiwa-jiwa teruji. Kerelaannya untuk jiwa-jiwa teruji. Kemurnian hatinya teruji. Ketaatan penyerahan diri pada kehendak Bapa teruji. Dan betul-betul kematian itu terjadi. Tidak ada proses kebangkitan tanpa kematian. Selamanya saudara tidak akan berubah, dan saudara tidak akan bisa mengubah hidup saudara kalau saudara tidak mengikuti randonnya kerajaan surga. Tapi ketika kita mengikuti randonnya kerajaan surga, maka diri itu terbelah dari atas ke bawah. Artinya, seberat apapun proses kita, seberat apapun beban yang harus saudara pikul, ada kekuatan yang dari atas terus ke bawah, sampai saudara merasakan sinar Shekinah glory itu. Ternyata bukan saudara yang merubek diri, dari surga yang berkarya, yang mengerjakan sampai tirik terbuka. Tugas kita apa? Tugas kita berserah penuh, menyerahkan nyawa demi pembangunan tubuh Kristus. Di Taman Getsemane biarlah kehendak-Mu yang jadi. Terakhir ternyata nyawa. Ini puncaknya. Ketika kita sudah sampai pada titik inti makrifat, kita menyerahkan. Dan ada istri itu karena Tuhan, ada suami itu karena Tuhan, ada anak satu tambah lagi dua tambah lagi, itu juga karena Tuhan. Coba serahkan nyawa untuk keluarga. Artinya mematikan keinginan daging, mematikan ego. Dimanapun juga, kalau ego itu dipelihara, nggak menguntungkan. Kalau sifat eksklusif itu dipelihara, itu tidak akan menguntungkan saudara. Sebab dia berkorban itu supaya kita menjadi imaman yang rajani, yang berkerajaan surga. Kerajaan surga ada aturan yang harus kita ikuti. Ketika kita mengikuti aturan kerajaan surga, surga sangat bertanggung jawab atas hidup saudara. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Yang kedua, berulang kali saya katakan, di mana saja ada tantangan, di mana saja ada masalah. Jadi di kantor ngadepi masalah, memang sudah itu diciptakan untuk mengatasi masalah, bukan menghindari masalah. Iya kan? Makanya kalau ada masalah, jangan kaget, jangan takut, jangan malah masalah meneh. Sudah itu diciptakan, diutus Tuhan, dipilih Tuhan untuk mengatasi masalah. Bukan hanya masalahmu sendiri, tapi masalahnya banyak orang. Sampai dia berkorban di kayu salib, sampai darahnya terkuras habis, darah yang sakti, supaya sudah cakap mengatasi orang. Jadi jangan nolak masalah. Kapan sudah dikatakan orang sakti ketika sudah menolak masalah? Orang itu dikatakan sakti ketika sudah cakap mengatasi masalah. Bukan hanya masalah kita sendiri,
masalah orang. Masalahnya orang dunia dia tangguh di kayu salib. Sampai menyerahkan nyawa. Ini yang ditunggu Bapak. Acting ini. Saudara sampai di mana? Di Taman Getsemane atau sudah di kayu salib? Jadi ini randonnya itu sudah rapi tersusun. Ketika sedang di Taman Getsemane, ya sudah, biarlah kehendak-Mu Bapa. Mendesak persoalan ini. Anak belum selesai, pendidikannya belum selesai. Nanti yang lain ada kerjaannya belum dapat. Setelah dapat, apa tidak ada masalah? Pikirmu nek wis oleh kerjaan terus tidak ada masalah begitu? Siapa bilang? Di kantor kamu akan menghadapi masalah. Karena kamu daftar kerja untuk mengatasi masalah. Sudah naik bis, naik kendaraan, di sana juga berjaga, di sana juga ada masalah. Dimanapun juga ada persoalan yang harus kita antisipasi dan kita atasi dengan baik. Ketika kerelaan kita, ketika kasih kita, tanggung jawab kita, kemurnian hati kita, penyerahan diri kita pada kehendak Bapa sudah clear, ternyata ada kekuatan dahsyat. Kemuliaan Tuhan itu Tuhan. Sinar Shekinah Glory itu wilayahnya Tuhan. Yang bisa buka Tuhan sendiri. Kita menjungkir jempalik dengan cara apapun. Kalau standar ini bagian kita, kasih-mu teruji, tanggung jawabmu piye, kerelaanmu piye, kemurnian hatimu piye, penyerahan, itu wilayah kita. Ketika kita fokus ke situ, maka urusan Shekinah Glory itu nanti Tuhan yang buka pintunya. Kita mau merobek, tidak robek-robek, kalau itu wilayahnya Tuhan kok. Kalau itu sudah wilayahnya Tuhan, jangan nyalakan siapa-siapa. Gara-gara kamu loh nak, akhirnya batal semua, ambiar semuanya. Tidak juga. Di saat itu, pada momen yang sakral Jumat Agung ini, mari kita kembali memahami maksudnya Tuhan. Tuhan mau kita berserah diri, sehingga kerelaan kita, tanggung jawab kita terhadap pelayanan, kerelaan hati kita terhadap kegerakan pembangunan tubuh Kristus ini. Apakah masih membara di sana? Apakah masih terus menggemi pengajaran pembangunan tubuh Kristus ini? Asalkan fokus pada pola yang sudah ditetapkan Tuhan. Waktunya adalah waktunya Tuhan. Bagian kita jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kerelaan, dengan penuh penyerahan hati. Maka kuasa Tuhan pasti terjadi atas kita. Tidak perlu takut, tidak perlu jadi khawatir. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat memperhatikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah ku lihat bukti kasih-Mu,
dalam penderitaan yang harusnya kita yang mengalami, yang harusnya penderitaan yang sedemikian dasar itu menimpa kita. Tapi skenario kerajaan Tuhan menetapkan, skenario kerajaan Allah menunjukkan bahwa kerajaan surga tidak mungkin gagal merancang sesuatu atas umatnya. Dari generasi kepada generasi yang Tuhan rancang untuk menyelamatkan umat kekasihnya sampai pada akhir zaman. Tuhan juga sudah menata, Tuhan merancang bagaimana menyelamatkan gerejanya pada akhir zaman. 7 kali percikan darah di ambang pintu hatimu, di dalam akal budimu, sebagai tanda untuk menyelamatkan saudara terlepas dari 21 malapetaka, terlepas dari pemerintahan iblis pada akhir zaman. Apa yang dikerjakan Yesus adalah rangkaian peristiwa pada akhir zaman yang harus dijalani oleh gereja Tuhan. Kenapa Roh melewati taman Getsemani? Kenapa Roh melewati salib? Kenapa Roh melewati kubur batu itu? Peristiwa yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia sedang Tuhan tunjukkan di depan mata manusia. Demi terbentuknya imam-imam yang berjalan, yang dulu bukan umatnya, yang dulu bukan kekasihnya, yang dulu bangsa kafir, direkrut Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dijangkau oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, bahkan dipercaya menjadi partner kerjanya, pelaksana kegenapan pembangunan tubuh Kristus, demi terciptanya kesatuan, demi terciptanya kerukunan, kedamaian atas hidupmu, atas bangsa ini, atas bumi Majapahit. Tuhan sendiri akan membuka pintu kemuliaan
aturan kerajaan surga. Mengikuti tuntunan kerajaan surga adalah bagian yang harus kita kerjakan. Menyerah sepenuh pada kehendak Bapa adalah tindakan yang harus kita kerjakan. Berdoa dengan setia, dengan bertekun harus kita kerjakan. Sampai malaikat diutus menopang sebagai tegak tercatat dalam sembah. Sampai puncaknya kita menyerahkan nyawa kita. Inilah hidupku Tuhan. Sampai suatu saat menjadi yang sulung bagi anak domba. Itu bagian kita yang harus kita kerjakan. Itu bagian yang harus kita kerjakan dengan setia. Haleluya, haleluya. Sementara wilayahnya Tuhan membuka pintu kemuliaan. Wilayahnya Tuhan memancarkan kekuatan yang terdahsyat itu. Roh kebangkitan yang dialirkan, roh kemenangan yang dialirkan, sehingga maut tidak bisa menahan jasad Yesus. Kuasa kebangkitan itu mengubahkan, kuasa yang tidak terbatas itu mengubahkan jasad manusia darah daging. Tubuh astral dalam kebangkitan yang dahsyat satu saat juga menjadi bagian saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia kami ada karena pengorbanan. Kalau Tuhan mempercayakan satu gerakan besar pada akhir zaman, itu juga karena Kristus. Biarlah kami berfokus pada tatanan kerajaan surga. Biarlah hati kami, pikiran kami, jiwa kami dibawa kepada kehendaknya Bapa.
kami boleh mengesampingkan keinginan pikiran, keinginan daging yang tidak sesuai dengan kehendaknya Bapa, yang tidak sesuai dengan perintah dan peraturan kerajaan surga. Bila kami terus mengikuti kebenaran firman-Mu, bila terus kami berfokus kepada Kristus yang sudah memberi teladan untuk kami jalani sampai berkemenangan setiap langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, hingga berkemenangan oleh karena Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati seluruh umat-Mu. Tuhan tahu sejauh mana kekuatan umat-Mu bergumul berjuang untuk setiap persoalan, bergumul berjuang untuk mengikuti aturan kerajaan surga, berserah penuh, bahkan mematikan segala keinginan rasa, keinginan mata, bahkan menaklukkan segala keangkuhan daging. Kuatkan semuanya, tegakkan semuanya, tolong tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jangkau setiap pribadi yang lemah dikuatkan oleh dana pengorbanan Tuhan, yang gagal Tuhan bangkitkan untuk terus berjuang tegak sebagai imamat-imamat yang tangguh, imamat-imamat yang kuat, pejuang-pejuang akhir zaman, sebagai imamat ya raja yang kuat, tegak dalam kasih, tanggung jawabnya, kerelaannya demi eksistensi imamatnya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih yang sakit dipulihkan, disembuhkan oleh karena kuasa Tuhan. Dijangkau setiap pribadi, baik dalam ruangan ini maupun di tempat masing-masing, di berbagai tempat, di berbagai pulau, di berbagai provinsi, bahkan di berbagai negara. Kami percaya Tuhan jangkau mereka, lawan mereka, kuatkan, tegakkan mereka, bahwa ada pertolongan, ada kuasa yang tidak terbatas yang setiap saat sanggup menjangkau hidupnya. Terima kasih, memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin bangsa kami, dari pusat sampai daerah, diberkati Tuhan. Bumi Majapahit kiranya tercipta suasana yang kondusif, suasana yang aman, sampai suatu saat tercipta harmoni Bumi Majapahit sebagai pintu gerbang baru Nusantara yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Segenap Forkopimda Raya, kota dan kabupaten diberkati Tuhan semuanya. Kekuatan, kesehatan, dengan kebijaksanaan mengelola Bumi Majapahit dengan kasih, dengan tanggung jawab, dengan dedikasi yang tinggi. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami umat. Haleluya.